Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang bagaimana menggunakan Librarica, terutama pada bagaimana cara menambahkan buku atau bagaimana cara membuat katalog. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah silakan menuju ke alamat perpustakaan yang sudah dibuat. Dalam hal ini, alamat perpustakaan yang saya buat adalah khas ya, .librarica.com. Setelah menuju halaman ini, halaman perpustakaan yang sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita perlu login. Bisa menggunakan member login yang ada di sini atau menggunakan menu login yang ada di bagian pojok kanan atas. Di sini kita login terlebih dahulu. Kemudian masuk username-nya menggunakan email, passwordnya silakan dimasukkan passwordnya. Kemudian pilih klik login. Setelah berhasil login, akan menuju ke halaman dashboard. Di sini terlihat bahwa jumlah buku belum ada, artinya belum ada buku yang kita masukkan. Nah, oleh karena itu kita perlu memasukkan data koleksi atau data buku yang kita miliki. Ada beberapa cara untuk menambahkan eh, koleksi. Yang pertama adalah menggunakan menu Smart Add. Kemudian yang kedua adalah menggunakan menu Manual Add. Dua menu ini juga ada di bagian menu katalog yang ada di sebelah kiri. Kita diklik katalog, kemudian kita pilih katalog item. Di sini akan terlihat belum ada koleksi yang sudah kita tambahkan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan Smart Add dulu misalnya. Kita tambahkan secara otomatis. Dengan cara apa? Kita pilih Smart Add, kemudian kita masukkan di sini nomor ISBN-nya. Contoh seperti ini. Ya. Kemudian di sini kategorinya bisa kita tambahkan. Misalnya kategorinya eh, misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih auto save. Jika nomor ISBN yang kita masukkan benar, maka secara otomatis akan muncul judul bukunya apa namanya akan muncul keterangan bahwa sudah ada buku yang sudah berhasil dimasukkan ke perpustakaan kita. Kemudian kita tutup untuk melihat hasilnya. Di sini sudah muncul satu judul buku yang masuk ke katalog kita yang menjadi koleksi kita. Sini kita bisa lihat hasilnya. Sudah ada sampulnya, kemudian ID-nya, judulnya apa, pengarangnya apa, dan lain sebagainya. Sampai dengan nomor aksesnya berapa, jumlahnya ada berapa, semuanya muncul di sini. Itu jika kita menggunakan metode Smart Add atau penambahan secara otomatis melalui ISBN. Sayangnya setelah saya coba beberapa kali, ternyata Smart Add di sini untuk nomor ISBN-nya ketika saya coba untuk memasukkan buku-buku yang berbahasa Indonesia, ternyata masih belum berhasil. Saya kurang tahu kenapa, tapi ketika saya menggunakan buku-buku yang berbahasa Inggris, maka Smart Aid-nya berfungsi dengan baik. Ini kemungkinan karena Librarica masih belum mengakomodir buku-buku untuk yang berbahasa Indonesia untuk ISBN-nya.
Lalu bagaimana kasusnya kalau misalnya ISBN-nya tidak bisa, kita tidak bisa memasukkan ISBN atau kita tidak punya buku yang ada ISBN-nya. Kita bisa masukkan di sini menggunakan manual add. Nah, kita masukkan di sini manual add. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa buku yang sesuai dengan buku yang kita miliki. Tapi sebelum memasukkan menggunakan manual add, kita terlebih dahulu harus membuat kategori di sini. Di mana kategorinya ada di bagian ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan kategorinya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kategori? Kategori di sini yang dimaksudkan adalah pengelompokan. Jadi koleksi kita nanti dikelompokkan berdasarkan apa? Misalnya, oh ada koleksi dewasa, ada koleksi anak-anak, atau mungkin ada koleksi referensi, ada koleksi sirkulasi, dan lain sebagainya. Nah, pengelompokan ini kita masukkan di sini. Jadi misalnya di sini saya pilih new kategori, saya masukkan di sini misalnya buku-buku untuk bahasa asing, misalnya seperti itu. Kemudian saya masukkan submit. Kita bisa menambahkan berbagai macam kategori di sini. Misalnya di sini saya masukkan buku anak misalnya seperti itu. Kemudian saya submit. Sesuai dengan kategori yang ada di perpustakaan kita. Kemudian kita kembali ke katalog untuk menambahkan koleksi. Kita pilih manual add. Nah, kita pilih manual add. Kemudian untuk media type-nya, untuk tipe medianya, di sini kita bisa memilih bermacam-macam, mulai dari audiovisual, buku, e-books, dan lain sebagainya, termasuk tesis ataupun skripsi atau disertasi, bisa kita gunakan di sini. Karena di sini saya ingin memasukkan buku, maka saya tulis books, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kategori, di sini saya bisa ketikkan kategori sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Misalnya di sini tentang bahasa, kayak bahasa asing misalnya seperti itu. Kemudian untuk judulnya, saya bisa masukkan misalnya, ini hanya sebagai contoh saja. Contoh seperti itu. Kemudian untuk ISBN-nya, saya masukkan. ISBN 13 jika ada ISBN untuk yang 13 digit. Kemudian ISSN ini berlaku untuk jurnal atau terbitan berseri. Di sini saya kosongkan. ASIN, kemudian LCCN, DDC, OCLC ini bisa kita isi salah satu. Untuk Indonesia biasanya paling sering menggunakan DDC. Nah, misalnya di sini karena dia tentang bahasa Arab, di sini saya masukkan untuk yang bahasa saja ya. Untuk klasifikasi yang paling atasnya. Kemudian OCLC di sini kita kosongkan. Accession number di sini dia akan terisi otomatis. Ya, jadi kita bisa ngisi, kita bisa isikan atau kita biarkan saja terisi otomatis. Kemudian untuk call number, ya, untuk call number kita bisa isi di sini nomor klasifikasinya 400. Kemudian nama pengarangnya. Kemudian 3 huruf nama pengarang, kemudian 1 huruf judul. Di sini belajar gramatika bahasa Arab karena ada oli dengan B, maka di sini saya masukkan hurufnya adalah B. Penerbitnya saya tuliskan di sini. Edisinya karena edisi pertama, kemudian tahunnya di sini kita bisa isikan. Untuk series name ini kita kosongkan saja karena tidak ada judul serinya. Kemudian tag ini bisa kita isi hal-hal yang berhubungan dengan buku ini. Misalnya bisa kita isi bahasa Arab atau kita isi juga misalnya hanya bahasa misalnya, kemudian bahasa Arab misalnya seperti itu.
Kita bisa isi demikian. Nah, kemudian jika kurang lengkap kita bisa pilih di sini detail, ada bagian detailnya. Volumenya berapa? Kalau dia terdiri dari beberapa jilid atau beberapa volume. Kemudian di sini ada berapa jumlah halamannya. Kita isikan misalnya contoh seperti ini. Kemudian subjeknya apa? Subjek ini berkaitan dengan isinya. Isinya tentang apa? Karena tadi tentang bahasa Arab, maka di sini saya tuliskan bahasa Arab. Abstraknya kita bisa isi abstrak, deskripsi, dan lain sebagainya. URL ini jika kemudian ada berbentuk webnya, jika ada webnya kita, atau alamat webnya untuk mengunduh bukunya, kita bisa isikan di sini. Ya, di sini kita bisa pilih aktif kalau dia memang akan ditampilkan di apa namanya, akan ditampilkan di opak. Ya, kemudian ada sirkulasi di sini jika dia boleh dipinjam. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada jika termasuk ke dalam jurnal kita bisa isikan tipenya apa dan lain sebagainya. Kemudian jika dia adalah tesis atau skripsi atau disertasi kita bisa isikan di sini siapa pembimbingnya dan lain sebagainya. Jika dirasa cukup ya, jika dirasa cukup di sini kita bisa langsung submit. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah hasilnya. Ya. Ini adalah hasilnya. Judulnya apa sudah muncul di sini. Belajar gramatika bahasa Arab. Kemudian ID-nya ada di sini. Author-nya belum ada, pengarangnya belum ada. Kita bisa tambahkan add new author. Misalnya di sini kita tambahkan surname-nya, misalnya surname di sini berisi nama panggilannya siapa. Misalnya seperti ini. Kemudian namanya ini misalnya. Negaranya kita bisa pilih Indonesia. Kemudian kita save. Jika ternyata masih ada tambahan, bisa kita tambahkan. Misalnya seperti itu. Kita pilih save. Kemudian di sini keterangannya sudah ada. Ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan covernya. Kita pilih change cover foto. Kemudian kita klik. Ya. Kita bisa pilih di sini sampulnya. Jika berhasil, maka dia akan muncul di sini. Ya. Nah, di bawah ini adalah keterangan ada berapa jumlahnya. Ya. Di bawah ini ada keterangan ada berapa jumlahnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara misalnya ternyata jumlahnya ada lebih dari satu? Maka kita bisa memilih add multiple copies atau add new copy. Apa bedanya? Ketika add multiple copies kita klik, ya, maka yang kita isikan adalah berapa jumlah tambahannya. Ya. Misalnya di sini, oh nambah 3, berarti nanti jumlahnya ada 4. Berarti di sini copy from 4. Ya. Kemudian di sini kita submit. Sehingga nanti hasilnya ada ada 1, 4, 5, 6 misalnya seperti ini. Ada 4 apa namanya? Ada 4 koleksi dengan judul yang sama. Hingga muncul di sini. Nah, lalu bagaimana dengan yang add new copy? Kalau add new copy, di sini perbedaannya adalah yang kita masukkan yaitu nomor aksesnya atau kode uniknya. Misalnya tadi ya,
Misalnya tadi karena nomor aksesnya terakhir adalah 5, maka ketika kita pilih add new copy, di sini berarti kita hanya menambahkan satu saja. Kemudian kita pilih submit, sehingga dia akan menambah, ya, jumlahnya akan bertambah. Lalu bagaimana untuk melihat hasilnya? Untuk melihat hasilnya kita bisa ke bagian perpustakaannya, ya. Kemudian kita pilih katalog. Nah, ini adalah hasil dari buku-buku yang kita masukkan tadi. Kita bisa cek, ya. Kita bisa cek seperti ini. Ini adalah informasi lengkapnya. Kemudian juga ini juga buku yang kedua yang sudah kita tambahkan tadi. Kita bisa juga melakukan pencarian. Misalnya di sini kita cari bahasa Arab, kita search, maka akan muncul di sini. Demikian bagaimana proses untuk menambahkan katalog atau menambahkan koleksi pada perpustakaan online menggunakan Librarica. Selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.